Halo guys, dan hari di sini dan ini adalah iPhone paling worth it untuk dibeli di tahun 2024. Apa saja alasannya? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, sudah pasti dari segi harga. iPhone 13 dulu pas pertama launching dibanderol dengan harga 15 juta. Tapi kalau teman-teman ambil di tahun ini, iPhone 13 ini sudah turun teman-teman jadi di bawah 10 juta. Kalau teman-teman pinter-pinter cari seller di marketplace, teman-teman bisa dapat 9 juta lebih, nggak sampai 10 juta. Kalau mau hemat lagi, ada second, tapi rata-rata second itu X-Inter teman-teman. Dan HP X-Inter teman-teman tahu sendiri, resikonya IMEI keblokir. Terus kita tidak tahu kronologi dari HP-nya, entah itu habis servis atau habis kena apa-apa. Jadi menurut saya itu kurang rekomen dan mending ambil barunya saja. Toh harga baru ini sudah turun banget dibanding pas pertama launching, sudah diskon 5 juta lebih teman-teman. Dan teman-teman dapat spek yang bagus dan dapat performa yang bagus. iPhone ini juga berada di tengah-tengah antara iPhone 12 dan iPhone 14. Kalau untuk iPhone 14 itu saya rasa nanggung banget ya. Internal minimalnya cuma 64 GB dan untuk internal 128 GB nya itu harganya cuma beda sejuta sama iPhone 13. Tapi kalau kita ambil yang iPhone 14, harganya itu 2 juta lebih mahal. Tapi perbedaannya cuma RAM saja teman-teman. iPhone 13 ini dibekali dengan RAM 4 GB, kalau iPhone 14 dibekali dengan RAM 6 GB. Kalau untuk spek layar, spek kamera, bahkan prosesor sama persis kayak iPhone 13. Jadi saya rasa emang iPhone 13 ini merupakan iPhone paling value for money teman-teman. Dan kalau kita bahas di desainnya, iPhone ini sudah menggunakan desainnya kekinian ya. Ini menggunakan desain yang boxy, kotak gini teman-teman. Kameranya sudah berpindah ke samping, nggak kayak seri 12. iPhone 13 ini kameranya sudah mirip kayak iPhone series 15. Tapi iPhone 16 sekarang kameranya malah berbalik ke samping lagi, mirip kayak iPhone X. Jadi untuk desain ini selera sih teman-teman, kalau saya sih merasa fan-fan aja dan suka banget dengan desain yang minimalis seperti ini. Material yang digunakan tetap masih menggunakan aluminium frame dibalut dengan finishing yang agak ngedot. Minusnya untuk frame ini gampang banget terceplak sidik jari, jadi prefer teman-teman pakai casing. Tapi kalau pakai casing agak hati-hati ya, karena iPhone 13 ini rawan kayak bercak-bercak gitu teman-teman. Kalau teman-teman jarang membuka casing atau jarang membersihkan handphonenya. Jadi ya minimal sebulan sekali lah buka handphone dibersihin gitu teman-teman. Tapi kalau untuk build quality saya rasa ini bagus banget. Bagian belakang juga sudah menggunakan kaca teman-teman. Kacanya ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass. Jadi ini sudah kuat banget. Bagian depannya untuk frame layar ini juga emang tidak yang paling tipis, tapi ini sudah lumayan banget. Semua sisinya itu simetris. Saya suka untuk layar iPhone 13 ini. Ngomongin soal layar teman-teman, iPhone 13 dibekali dengan layar Super Retina XDR OLED, sudah support HDR10, kecerdasan maksimalnya 1200 nits. Untuk resolusinya di 170 x 2532 pixel. Sayangnya iPhone 13 ini masih menggunakan refresh rate yang standar yaitu di 60 Hz. Jadi kalau teman-teman biasanya sudah pakai refresh rate 120 Hz, saya rasa memang akan menyesuaikan lagi dan bakal ngira HP-nya lemot teman-teman. Karena saya biasanya kan pakai itu 13 Pro Max yang 120 Hz. Terus saya beberapa hari ini coba iPhone 13, itu menurut saya kok ini layarnya lemot gitu. Tapi ternyata emang 60 Hz itu berbeda teman-teman. Tapi ini balik lagi, lama-kelamaan juga bakal terbiasa. Di samping itu untuk kualitas layarnya masih bagus ya teman-teman ya. Resolusinya sudah tinggi. Kalau teman-teman dipakai untuk pemakaian sehari-hari, misal main sosmed atau nonton film, masih sangat bagus banget. Kecerdasan 1200 nits juga cukup untuk penggunaan di luar ruangan, apalagi kalau teman-teman pakai di dalam ruangan. So far untuk layarnya ini emang bukan yang terbaik, apalagi kalau teman-teman user Android yang biasanya harga 5 jutaan sudah 120 Hz, terus pakai ini yang harga hampir 10 juta, layarnya cuma 60 Hz, saya yakin bakal agak gregetan teman-teman. Tapi ya gimana, iPhone emang suka begitu. Bahkan untuk series 15 pun layarnya masih 60 Hz teman-teman. Lalu alasan selanjutnya adalah performa dari iPhone ini masih tergolong baik untuk tahun ini. Bahkan ini masih baik banget teman-teman. Hasil skor Antutunya masih di atas 1 juta. iPhone 13 ini menggunakan prosesor bertipe Apple A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer. Untuk RAM-nya seperti yang saya bilang tadi cuma 4 GB dan internal storage minimal 128 GB. Selama saya pakai beberapa hari, performa sehari-hari masih sangat mumpuni dan masih smooth banget teman-teman. Saya pakai untuk ya pemakaian normal biasa, main sosmed, terus pindah-pindah aplikasi gitu. Masih enak banget. Ditambah lagi iPhone 13 ini
sudah didukung software iOS 18. Menurut saya iOS 18 ini sedikit lebih ringan daripada iOS 17 karena ini kan layarnya 60 Hz dipadukan dengan iOS 18 itu lebih smooth, sedikit lebih smooth, performanya jadi lebih baik teman-teman. Lalu jika digunakan untuk main game, ini saya kan seringnya main game Mobile Legends, itu bisa mentok rata kanan dan semua settingan itu terbuka. Tapi di dalam pengaturan Mobile Legends ini ada tulisan frame rate sampai 120 Hz. Padahal itu tidak teman-teman ya, di HP ini mentok cuma 60 Hz, mungkin itu settingan standar untuk seri prosesor Apple A15 Bionic. Jadi kalau teman-teman main game yang mentok-mentok dapat 60 fps masih sangat playable. Dan di iOS 18 pun ini ada fitur baru, kalau teman-teman main game itu bisa memboost prosesornya. Jadi kayak aplikasi di background itu dihilangin semua teman-teman. Jadi kita bisa fokus main game dan itu berimbas untuk performanya lebih baik serta bisa irit baterai teman-teman. iOS 18 ini memang sangat futuristik ya teman-teman ya. Sampai-sampai banyak YouTuber yang bikin video reviewnya. Saya juga mereview sih teman-teman. Teman-teman bisa cek di sini. Dan iOS 18 ini support untuk seri minimal itu seri XR sampai seri terbaru. Jadi seri XR itu sudah berapa tahun ya? Sekitar 6 sampai 7 tahunan. Tapi masih dapat update iOS 18. Jadi iPhone 13 ini masih sekitar 2-3 tahunan, otomatis selama 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan HP ini bakal dapat software update juga. Dan iOS 18 ini juga lumayan unik teman-teman, fiturnya lumayan banyak. Terutama yang saya suka itu di bagian home screen ini sekarang itu tidak perlu kita taruh apps di atas gitu merapikan, kita bisa pindah ke bawah. Jadi kita lebih mudah untuk akses aplikasinya. Terus ditambah lagi tampilan dari control centernya juga baru. Di sini ada control center, terus ada buat musik, terus ada buat rumah, terus ada buat koneksi. Dan ini bisa-bisa teman-teman. Kalau untuk soal ketahanan baterai, iPhone 13 ini dibekali dengan baterai sebesar 3240 mAh. Bukan yang paling gede ya, emang ukurannya ini kecil di 6,1 inch teman-teman. Tapi selama pemakaian saya ini rata-rata bisa sampai seharian dan lumayan irit. Apalagi kalau teman-teman tidak main game ya, cuma main sosmed itu bisa sampai maghrib, isya itu masih ada baterainya. Dan screen on time-nya lumayan tinggi teman-teman, di sekitar 6 jaman. Untuk HP dengan baterai 3000-an mAh itu termasuk irit banget ya. Apple itu emang bagus banget untuk manajemen baterainya. Lalu untuk alasan selanjutnya teman-teman, di bagian kamera, iPhone 13 dibekali dengan kamera sebesar 12 megapiksel untuk kedua lensanya. Dan lensanya ada dua ya, lensa utama dan lensa ultrawide. Untuk lensa utamanya sendiri dibekali dengan aperture f1,6 dan untuk lensa ultrawide-nya dibekali dengan aperture f2,4. Kalau untuk kamera depannya ini cuma single kamera dibekali dengan resolusi sama 12 megapiksel. Kalau untuk hasilnya, menurut saya ini merupakan alasan juga kenapa iPhone itu lumayan laris di pasar teman-teman, karena hasil kameranya itu bagus dan bagusnya ini bisa bertahan untuk beberapa tahun ke depan. Maksud saya ini meskipun sudah usia 2 tahun, 3 tahun, tapi kerasa fleksibnya itu masih terasa teman-teman. Kalau kita pakai di kondisi outdoor, hasilnya itu tetap tajam dan bisa menghandle dynamic range dengan baik teman-teman. Misal kalau kita memotret bagian awan itu, awannya itu bisa sesuai dengan yang kita lihat teman-teman, tidak putih gitu. Jadi awannya itu bisa biru. Lalu kalau kita zoom juga kelihatan detail banget teman-teman. Tapi emang iPhone itu tergolong mempunyai warna yang natural. So far untuk hasil kameranya ini saya suka banget. Dan ini masih sangat worth it di tahun 2024. Oke, jadi ini kita mau tes kamera iPhone 13 teman-teman. Ini kondisi low lag ya, malam hari. Nah seperti ini. Ini saya lagi di rumah sakit dan ini lagi pakai kursi roda bersama sang baby yang sakit. Nah itu ada ruangan poli Wijaya dan ini ada chat lab SVL FUI. Ini lensa utama ya dan pakai resolusi 1080p. 1080p. Coba suruh sing banter bu. Weh, dan ini kalau agak cepet tetap stabil teman-teman, padahal ini gerak-gerak ini kursinya. Nah itu kalau di bagian gelap teman-teman masih bisa diandalkan sih untuk tahun ini, bahkan 2 tahun yang ke depan pun masih bagus.
Kalau lensa ultrawide, nah kalau gini agak buram. Jadi untuk teman-teman yang mau vlog pakai iPhone 13, pakai lensa utama saja kayak gini. Oke. Bagus sih teman-teman, mantap. Good job. Oke, ini kita mau cek kamera belakang menggunakan iPhone 13. Ini kondisi low lag ya teman-teman ya, di dalam mall. Nah, ini ada tempat food court. Ini di Mall Mojokerto, Sunrise Mall. Dan ini untuk lensa utamanya, kalau lensa ultrawide seperti ini. Nah, ini lensa ultrawide teman-teman. Dan saya ini jaraknya dari muka ke handphone cuma berapa ini? 50 sentian. Harusnya suaranya kedengeran jangan jelas ya. Saya tidak pakai gimbal. Ini kembali ke lensa utama lagi. Ini baru jadi teman-teman, baru diperbarui. Kemarin tidak seperti ini kemarin. Oke. Fokus bisa kah malam-malam? Oh, bisa cuma agak lambat teman-teman. Oke. Kita turun. Coba kalau turun ini pas tengah-tengah. Nah, seperti ini. Yoi. Dan ini resolusi 1080p 60 fps ya. Nah, itu bagian bawah. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Hasilnya sih lumayan bagus ya untuk di tahun ini dan masih worth it. Dan saya mau ke ATM Center. Ikuti terus teman-teman, karena ini hari Minggu atau weekend rame banget guys di sini guys. Full. Oke, kita sampai. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. iPhone 13 sangat layak untuk dinobatkan sebagai iPhone terbaik untuk best value for money di tahun ini. Alasannya kenapa? Ini merupakan iPhone dengan harga nggak sampai 10 juta, tapi teman-teman masih bisa dapat baru dan prosesornya masih bagus, yaitu bertipe Apple A15 Bionic. Prosesor ini masih sama kayak iPhone 14 reguler. Jadi kalau teman-teman ambil iPhone dengan harga 10 jutaan, saya prefer iPhone 13 ini daripada iPhone 14 reguler. Lalu ditambah lagi garansinya garansi resmi ya, garansi resmi iBox, dan ini aman dari keblokir, dari sinyal hilang, dan ini masih ke cover garansi setahun. Jadi kalau teman-teman misal beli itu ada apa-apa bisa klaim garansi dan tidak was-was, karena HP harga hampir 10 juta itu jangan sampai teman-teman beli kucing dalam karung. Lalu HP ini juga mempunyai purna jual yang bagus teman-teman. Di toko saya HP ini itu merupakan salah satu HP paling laris teman-teman, dan harga secondnya juga lumayan loh. Harga secondnya itu bisa menyentuh sampai 9 juta, padahal barunya itu cuma 98, 99 gitu. Tapi harga second masih bagus teman-teman. Itu juga salah satu kelebihan iPhone teman-teman. Harga purna jualnya itu bisa agak bertahan daripada Android. Lalu kalau teman-teman mau pakai HP ini jangka panjang, menurut saya ini masih bisa banget. Ini pasti dapat update software sampai iOS 22, mungkin dapat teman-teman. Kan sekarang iOS 18, 19, 20, 21, 22. Mungkin selama 4 tahun ini masih dapat, mengingat kemarin itu iPhone XR itu dapat sampai iOS 18 padahal sudah 6 tahun. Dan yang pasti kameranya masih bagus untuk tahun ini. Dan buat teman-teman yang baru minat HP ini, kira-kira apakah masih bagus performanya di tahun ini? Pasti saya yakin bakal banyak yang komen masih worth it, dan emang HP ini menurut saya masih sangat bagus di tahun ini. Jadi mungkin segitu dulu untuk review kali ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Saya Dan Hari, saya pamit. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.